Indonesia beresiko mengalami gempa megatrust yang akhir-akhir ini sedang ramai menjadi perhatian. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah tol dan gedung buatan PUPR akan kuat menghadapi gempa megatrust ini? Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menegaskan, semua bangunan tol dan gedung yang dikerjakan Kementerian PUPR telah lolos uji tahan gempa. Hal itu dikatakan Basuki usai rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI di Jakarta pada Rabu 21 Agustus 2024. Namun meski bangunan tersebut lolos uji tahan gempa, Basuki tak bisa menjamin bangunan dan tol di Indonesia bisa tetap kokoh dari guncangan gempa megatrust. Ia mengatakan bahwa semua bergantung pada kekuatan gempa itu sendiri. Basuki menjelaskan bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran khusus untuk mengantisipasi gempa megatrust. Sebab salah satu bentuk antisipasi dari potensi gempa terletak saat membangun bangunan sedari awal. Kalau megatrust itu kita akan bangunan-bangunan yang sudah dibangun pasti dengan bangunan, apalagi tol, bangunan tinggi di Jakarta itu pasti sudah dengan hitungan tahan gempa 1000 tahunan yang sekarang yang SNI yang baru ya ini dibangun dengan itu. Nah, tergantung nanti kita nggak tahu megatrust berapa kekuatannya. Tapi untuk mengantisipasi sendiri di PUPR apakah akan mengalokasikan anggaran khusus Pak untuk mengantisipasi megatrust? Antisipasinya apa? Misalnya untuk kira munculin lebih lagi gitu Pak, untuk mengucurkan anggaran lebih lagi. Ya untuk apa? Untuk mengantisipasi megatrust. Apa antisipasinya apa? Antisipasi untuk megatrust pada saat mendesain bangunan itu dengan SNI tahan gempa 1000 tahunan, ada return period. Jadi kala ulang 1000 tahun untuk gempa. Oh, berarti ada jaminan infrastruktur seperti bendungan dan jalan tolnya itu aman gitu ya Pak sekali. Tergantung nanti megatrust kekuatannya berapa. Gitu ya? Sebelumnya, BMKG memperingatkan terkait potensi gempa megatrust berkekuatan magnitudo 8,9 di wilayah Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, gempa megatrust bisa terjadi setelah melihat seismic gap di zona megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Siberut. Daryono memperkirakan megatrust Selat Sunda dapat memicu gempa dengan kekuatan maksimal magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Siberut dengan magnitudo 8,9. Untuk itu, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau pemerintah daerah untuk mempersiapkan tata ruang yang aman sebagai upaya mitigasi potensi gempa megatrust. Dwi Korita menekankan bahwa sangat penting mempersiapkan infrastruktur dan sistem evakuasi di daerah-daerah rawan bencana. Ia menjelaskan zona-zona rawan seperti daerah dekat laut dan pantai sebaiknya dikosongkan dan dibatasi pembangunannya. Sebagai contohnya, Dwi Korita menyebut pemerintah daerah istimewa Yogyakarta telah menyiapkan tata ruang aman menghadapi potensi gempa megatrust. Hal ini terlihat dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo. Pasalnya, bandara itu punya krisis center yang bisa menampung 2.000 orang. Sementara keseluruhan bandara dapat menampung hingga 10.000 orang.